Bab 41. Sun Hao kembali ke penginapan dan menghela nafas berulang kali. Hari ini, dia mengunjungi setengah dari kota Jiangyang, tetapi dia tidak dapat menemukan tempat yang cocok untuk membuka klinik medis. Jika ini masalahnya, mungkin saya akan merasa lebih baik. Hari ini, saya mengirim lukisan ke manusia. Demikian pula, tidak sedikit pun berkah yang didapat. Tampaknya manusia tidak memiliki takdir dengan dirinya sendiri. Kemudian, ketika saya membuka klinik medis untuk menerima pasien, saya tidak dapat merawat manusia. Kepala sekolah untuk menyembuhkan, jika Anda adalah manusia, maka serahkan pada takdir. Sun Hao diam-diam membuat keputusan. Puan muda, Anda harus istirahat. Huang Rumeng menyeduh teh dan menyerahkannya kepada Sun Hao. Rumeng, kamu baik sekali. Sun Hao mengambil teh dan mengucapkan kata-kata terima kasih. Puan muda, Anda menyelamatkan hidup saya, jangan puji saya untuk hal kecil ini. Huang Rumeng sedang dalam suasana hati yang baik. Nah, setelah minum teh, ayo main musik bersama, oke? Kata Sun Hao. Ya, Tuan muda, Huang Rumeng mengangguk dengan ekspresi gembira. Di seberang kamar Sun Hao, Ning Mingzi duduk di meja, matanya tertuju pada gulungan lukisan, Buddha pemujaan, dan matanya tetap tidak bergerak. Lukisan yang diberikan Tuan muda kepada saya ini benar-benar luar biasa. Itu membuatku merasa seperti berada di tempat kejadian. Ning Mingzi bergumam pada dirinya sendiri, cahaya di matanya bersinar terang. Ah, tiba-tiba terdengar jeritan. Suara teriakan ini membuat tubuh Ning Mingzi gemetar, jadi dia segera menyingkirkan lukisan itu dan menyimpannya di dekatnya. Sepertinya seseorang baru saja berteriak. Apakah seseorang berkelahi? Lebih baik bijak dan hati-hati. Ning Mingzi dengan hati-hati berjalan ke jendela, membuka celah, melihat keluar jendela, dan tidak bisa membantu tetapi merasakan kulit kepalanya mati rasa. Dia melihat ada kabut hitam di tanah menyebar dan perlahan menyelimuti kota. Sejumlah besar ada di langit, dan dia tidak tahu kapan itu menghilang. Ah, ada teriakan lagi dari kabut hitam. Dalam kabut hitam, lentera merah berkedip sangat cepat. Melihat pemandangan ini, tubuh Ning Mingzi bergetar. Apa yang terjadi? Jantung Ning Mingzi berdegup kencang. Sebagai makhluk fana, dia tahu betul betapa sulitnya hidup di dunia yang kejam ini. Dia berlari ke pintu dan dengan cepat mengunci pintu itu erat-erat. Setelah melakukan ini, dia masih sedikit cemas. Dia menemukan lemari pakaian, bersembunyi di dalam, dan tidak bergerak. Tuhan memberkati. Ning Mingzi berdoa secara rahasia. Saat ini, terjadi kekacauan di kota Jiangyang. Tolong siapa yang akan membantu saya? Jangan datang, jangan datang. Monster, semua monster. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus saya lakukan? Petik 2. Suara seperti itu terdengar dari seluruh penjuru kota. Ah, tidak. Jeritan dan jeritan putus asa, seperti lolongan hantu neraka, membuat orang-orang ngeri. Seorang gadis kecil menangis saat berlari di jalan. Ibu, monster itu datang untuk memakanku. Tolong aku. Drer, di belakangnya, boneka gelap melangkah maju dan menginjak tanah diiringi geraman. Segera, boneka itu akan menangkap gadis kecil itu dan mencabik-cabiknya. Pada saat ini, monster mati. Seorang kultivator bergegas maju dengan pedang, membidik boneka itu, dan memotongnya dengan pedang. Dentang, percikan api berkedip, dan pedang kultivator terbelah menjadi dua. Dia berdiri di tempat, dan seluruh orangnya tercengang. Kebal, ini boneka. Dia baru saja selesai berbicara. Uci, sebuah pedang menembus dagingnya. Tangan kanan boneka manusia menembus tubuh kultivator secara langsung, mengeluarkan isi hatinya. Kaca, boneka itu memasukkannya ke dalam mulutnya dan mengunyahnya dengan cepat. Darah berceceran, dan mulutnya merah. Ketika gadis kecil itu melihat pemandangan ini, dia sangat ketakutan hingga jatuh ke tanah dan menggigil. Dia pucat, menutup mulutnya erat-erat dengan tangannya, dan mundur. Setelah memakan jantungnya, boneka itu menatap gadis kecil itu dan berteriak kegirangan. Kemudian, dia dengan cepat menerkam gadis kecil itu. Ah, gadis kecil itu memejamkan mata dan mengeluarkan jeritan yang menusuk telinga. Detik berikutnya, dia akan dimakan oleh monster. Sangat disayangkan. Namun, setelah menunggu lama, tidak ada perasaan ada tubuh yang hancur. Dia mencoba membuka matanya. Saat dia melihat pemandangan itu, dia terlihat lesu. Dia melihat seorang wanita berbaju putih berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah. Di belakang wanita itu, boneka itu jatuh ke tanah. Jubah wanita itu berkibar seperti peri. Adik perempuan, kamu baik-baik saja. Jangan takut, kamu aman. Seperti suara alam, ada senyum polos di wajah gadis kecil itu. Sister Fairy, apakah kamu menyelamatkanku? Gadis kecil itu bertanya. Saya adalah murid dari Jade Lake Palace, bukan peri. Anda memanggil saya Sister Jade Lake, kata wanita berbaju putih. Sister Jade Lake, terima kasih. Jangan sebutkan itu, adik kecil. Tetap di sini dan jangan bergerak. Saudariku akan membunuh monster itu. Setelah berbicara, sosok wanita itu melintas dan menghilang dalam sekejap mata. Sister Jade Lake luar biasa. Di masa depan, saya juga akan memasuki istana Jade Lake. Gadis kecil itu diam-diam mengepalkan tinjunya. Dan tontonan ini bisa dilihat di mana-mana di kota Jiangyang. Setelah dibunuh oleh semua murid elit di Istana Danau Giok, boneka-boneka itu jatuh dengan cepat. Di lantai 8 Yu Jun-in, Ning Mingzi bersembunyi di lemari, menggigil. Dia mendengar jeritan semakin keras dan keras.
Dengan kata lain, monster itu semakin dekat dan semakin dekat dengannya. Oh tidak, Tuan Muda tampaknya manusia, saya harus mengatakan ini padanya. Biarkan dia berhati-hati. Petik 2. Pada pemikiran ini, Ning Ningxi mengumpulkan semua keberaniannya dan keluar dari lemari, takut mengeluarkan suara. Hold, tiba-tiba, teriakan aneh datang dari bawah. Itu terdengar seperti hantu melolong, yang membuat orang merasa ngeri. Ning Ningxi sangat ketakutan sehingga dia hampir jatuh. Dia membuka pintu, diam-diam datang ke koridor, melihat ke bawah, dan tidak menemukan kelainan. Tiba-tiba, tolong, jeritan, sangat kasar, seorang pria aneh berlumuran darah memegang kepala berdarah dan memakannya. Adegan tragis yang tidak bisa digambarkan. Ning Ningxi hampir pingsan karena shock. Hold, monster itu semakin meraung. Kabut hitam juga semakin banyak. Sepasang mata merah darah melihat ke bawah melalui kabut hitam. Itu seperti lentera merah, merah tua dan menakutkan. Ini adalah boneka manusia, benda ini sudah mati, sial. Tuan Muda, lari, 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 suara Ning Ningxi bergetar, sangat kecil sehingga dia tidak bisa mendengar dirinya sendiri. Kabut hitam segera menyelimuti seluruh Yu Junin. Ning Ningxi sama sekali tidak tahu arahnya. Dia hanya bisa lari ke kamar Sun Hao berdasarkan arah dari ingatannya. Tolong, di sekeliling, suara memohon belas kasihan dan jeritan terus berdering. Itu semakin keras dan lebih keras. Sama seperti boneka-boneka itu, mereka berlari dengan cepat. Tidak, saya harus memberitahu Tuan Muda secepat mungkin. Jantung Ning Ningxi sepertinya melompat keluar dan berdetak kencang. Tiba-tiba, dia terlihat lesu, dan rambutnya berdiri. Ketakutan tak berujung menyebar ke seluruh tubuhnya. Dia melihat bahwa dalam kabut hitam di depannya, dua mata merah darah menatap ke belakang kepalanya. Ning Ningxi menutup napas dan berbalik perlahan. Ketika dia berbalik, dia tidak bisa membantu tetapi tenggelam ke dalam neraka, dan tubuhnya bersimbah keringat. Keputusasaan tak berujung mengalir di sekujur tubuhnya. Sementara itu, di kamar Sun Hao. Baiklah, minumlah teh. Kami akan bermain musik bersama nanti, kata Sun Hao. Ya, Tuan Muda. Huang Rumeng mengangguk dengan ekspresi gembira. Ketika dia hendak duduk, wajahnya berubah secara dramatis. Ras yang sangat jahat, beraninya kamu datang ke kota untuk membuat kekacauan dan mencari kematian. Huang Rumeng bersiap untuk pindah. Dia buru-buru menarik ekspresi wajahnya, menunjukkan sedikit ketakutan. Tidak, tidak hanya ras iblis tetapi juga ras iblis darah. Bahkan ada aura yang jauh lebih kuat dariku. Jika saya bertindak gegabah, saya khawatir itu akan menarik perhatian orang itu. Petik 2. Saat itu, saya akan dikalahkan. Dan Mater Muda harus mengambil tindakan. Jika ini masalahnya, hati daunnya pasti akan rusak. Petik 2. Ini sama sekali tidak bisa dibiarkan. Saya hanya bisa menjaga Tuan Muda tetap aman dan menjauhkannya dari masalah. Setelah beberapa pemikiran, Huang Rumeng mengambil keputusan. Dengan lambaian tangan kanannya, gelombang udara tak terlihat menyelimuti ruangan, dan suara dari luar diblokir seluruhnya. Rumeng, sepertinya aku baru saja mendengar teriakan. Apakah kamu mendengarnya? Sun Hao bertanya. Berteriak, Huang Rumeng berpura-pura tenang, mendengarkan dengan telinganya tegak, lalu menggelengkan kepalanya. Aku tidak mendengar apa-apa. Sun Hao mendengarkan dengan kesama sebentar, lalu tersenyum sedikit. Sepertinya aku salah dengar. Ayo, minum teh, setelah minum cangkir ini, dan kita akan bermain bukin. Petik 2. Ya, Tuan Muda, sudah berakhir, sudah berakhir. Ning Ningxi merosot ke tanah, seluruh wajahnya dipenuhi dengan keputusasaan. Di sekelilingnya, mata seperti lentera menatapnya. Di seluruh lantai 8, teriakan terus-menerus, dengan cepat dan tiba-tiba berhenti. Diduga, Tuan Muda juga mati di tangan monster itu. Sekarang, saya hanya memiliki diri saya sendiri. Jika saya bisa berkultivasi, saya tidak akan jatuh ke dalam situasi ini, dan saya tidak mau. Ning Ningxi memeluk kepalanya dengan kedua tangan, dan seluruh orang itu meringkuk menjadi bola. Detik berikutnya, dia akan dihancurkan oleh monster-monster ini. Lalu, dimakan oleh mereka. Raur, ada raungan keras saat semua monster bergerak sekaligus dan bergegas ke arahnya. Ning Ningxi menjerit, melihat monster itu hendak menerkamnya. Pada saat ini, Zeng, terdengar suara Guqin. Semua monster tampak stagnan, dan mata mereka merah dan redup. Zizi, kabut hitam di sekitar menguap. Raur, monster bangun dan bergegas ke arah suara itu. Monster lainnya meraung dan mengikuti. Zeng, Guqin berbunyi terus-menerus. Setiap gelombang suara bergegas menuju monster itu. Raur, monster itu meraung, berjuang dengan panik, tapi tidak bisa maju lebih jauh. Saat suara Guqin menjadi semakin cepat, boneka itu perlahan-lahan menjadi tenang. Mereka semua jatuh ke tanah. Tubuh mereka, seperti air mendidih dan salju yang mencair, dengan cepat larut menjadi genangan nanah, mengalir di tanah. Tubuh Ning Ningxi bergetar ringan dan berteriak keras. Setelah menunggu lama, tidak ada rasa sakit di tubuhnya yang terkoyak. Dia mencoba membuka matanya, melihat pemandangan di depannya, benar-benar kosong. Mati, semua monster sudah mati. Mungkinkah karena suara Guqin ini? Ning Ningxi memberanikan diri dan pergi berkeliling di Yu Junin. Dia menemukan bahwa selain nanah dan bau busuk, di tanah juga terdapat mayat. Akhirnya, Ning Ningxi berdiri di luar kamar Sun Hao, matanya bersinar. Ini adalah kamar Tuan Muda, utuh.
Sepertinya dia baik-baik saja. Petik 2. Hancurkan monster dengan suara Gukin dan hilangkan kabut hitam. Kekuatan ini sangat kuat. Petik 2. Tampaknya Tuan Muda sama sekali bukan manusia melainkan seorang kultivator. Seorang Master Dao. Petik 2. Belum terlalu dini atau terlambat untuk menyelamatkan saya ketika saya berada dalam waktu yang paling berbahaya. Itu bijaksana dan tak terlalu. Petik 2. Ning Ningxi bergumam, berdiri di luar kamar Sun Hao, mencoba mengetuk pintu tetapi takut mengganggu. Lupakan, aku akan datang dan berterima kasih padanya lain kali. Ning Ningxi berjalan kembali ke kamarnya dan menghela nafas lega. Dia membuka jendela dan melihat ke kota Jiangyang, tetapi murid-muridnya berkontraksi. Dia melihat bahwa kota Jiangyang benar-benar diselimuti kabut hitam. Ada gelombang udara tak terlihat yang menyelimuti Yu Junin tempat dia menginap. Dalam jarak 2 meter, kabut hitam tidak bisa mendekat. Tuan Muda sedang mengendalikan suara Gukin dan itu belum menyebar. Kekuatan ini, dia pasti master yang tiada taraf. Mengapa Anda ingin mengirimi saya gambar pemujaan Buddha? Berpikir demikian, Ning Ningxi membuka gulungan gambar dan mulai melihatnya. Platform kompetisi. Chen Daoming menatap tangan kanannya dengan tatapan kosong, menatap ke tempat yang sama. Kakak, pada saat ini, tawa aneh datang. Ada bayangan gelap, tidak menentu. Akhirnya, berubah menjadi seorang pria. Pria dengan wajah setengah kerangka dan setengah manusia itu tampak menakutkan. Dia adalah Xie Jun, Raja Jahat. Dia mengambil botol giok, membuka tutup botol, dan setelah melihat isinya, dia tertawa terbahak-bahak. Haha, benar saja, pil roh mendalam peringkat 9, hal yang baik, hal yang baik. Hal semacam ini harus saya nikmati. Xie Jun berkata sambil tertawa lagi. Tidak, dia klan boneka manusia. Apa, klan boneka, bukankah dia anggota ras jahat? Petik 2. Ya Tuhan, ras jahat akan datang, lari, tolong. Setelah tertegun sebentar, para kultivator di antara penonton berada dalam kekacauan. Banyak orang memadati kerumunan dan lari keluar. Di sisi lain, Tuan Liu Ruo memandang Xie Jun, dan tubuhnya yang gemuk sedikit gemetar. Wajahnya penuh ketakutan. Himpunan, Tuan Liu Ruo dengan berani berteriak. Dia mengumpulkan keberaniannya dan berteriak dengan keras. Boom! Lusinan penjaga lapis baja emas di sampingnya bergerak sekaligus. Cahaya keemasan terbang dari pelindung baju besi emas, membentuk perisai emas, menutupi seluruh tubuh Liu Ruo. Kemudian, baju besi yang bersinar itu melindungi Liu Ruo dan perlahan mundur, tanpa keinginan untuk bertarung sama sekali. Mengenai ini, Xie Jun sama sekali tidak peduli. Di matanya, hanya ada pil roh terbaik. Chen Daoming memandang Xie Jun, persendiannya bergetar. Kamu tidak bisa mengambil barang Tuan Muda, mati. Setelah berbicara, Chen Daoming perlahan menghunus pedang panjangnya. Om! Pedang itu berbunyi, dan gelombang udara bergetar, seluruh ruangan tampak seolah-olah mengeras. Seperti tsunami, niat pedang tak terbatas mengikuti gerakan Chen Daoming dan dengan cepat bergegas menuju Xie Jun. Segera setelah itu, Xie Jun merasa seperti gunung raksasa sedang menekan. Bahkan sulit bernapas. Dia menutup botol giok dan menatap Chen Daoming. Di matanya, dia sedikit terkejut. Sword Inten, seorang anak laki-laki dinas Chen Soul Realm, siapa yang tahu bagaimana mewujudkan niat pedang. Tuhan sedang membantuku, tubuhmu, aku menginginkannya. Xie Jun menjilat bibirnya seolah sedang melihat harta karun. Om, pada saat ini, Chen Daoming benar-benar mencabut pedang panjang di tangannya. Sebuah pedang tak terlihat dengan cepat mengembun menjadi bentuknya. Mengincar Xie Jun, dia menebas. Itu sunyi, tapi berisi kekuatan tak terbatas. Apa, transformasi maksud pedang? Dia benar-benar berlatih sampai level ini, sungguh jenius. Ini agak merepotkan, wajah Xie Jun penuh dengan kesungguhan. Dia menggunakan semua jenis tindakan perlindungan yang bisa digunakan dengan cepat. Wosh! Pedang tak terlihat itu tiba dengan cepat, menebas Raja Jahat sekaligus. Jelas, suaranya sangat halus, tapi itu mengguncang para kultivator, telinga mereka kesemutan, dan lubang mereka berdarah. Bahkan perisai pada Tuan Liu Ruo terus-menerus bergetar, dan itu akan pecah kapan saja. Bang! Raja Jahat terbang terbalik seperti layang-layang rusak dan hujan darah di langit. Boom! Ledakan boom, Xie Jun, Raja Jahat, menghantam tanah bola balik, menghancurkan lubang berbentuk manusia. Dia berjuang untuk bangun dan memuntahkan seteguk darah. Dia menatap Chen Daoming dengan senyum tragis. Menjadi hanya seorang kultivator realem jiwa baru lahir dan memaksaku sedemikian rupa, bahkan jika kamu mati, kamu bisa tertawa bangga di dunia. Keluarlah, boneka hitam. Xie Jun melambaikan tangan kanannya, dan pusaran teleportasi muncul di depannya. Boneka hitam dengan mata merah darah keluar dari pusaran. Sepotong baju besi hitam menempel di seluruh tubuhnya. Atau dengan kata lain, baju besi hitam ini tumbuh di tubuhnya. Itu memancarkan kilau logam, sepertinya mesia humanoid, tidak bisa dihancurkan. Boneka hitam, hentikan dia. Xie Jun berteriak dengan tangan kanannya menunjuk ke Chen Daoming. Setelah perintah, krek, gesekan tulang sering terdengar. Kepala boneka hitam itu berputar-putar. Siu, dua sinar cahaya berwarna merah darah, menakjubkan, menatap langsung ke arah Chen Daoming. Boom! Ledakan boom, boneka hitam itu menginjak tanah, mengguncang debu di mana-mana, dan bergegas menuju Chen Daoming. Huff, ayo kita bunuh satu sama lain.
Chen Daoming mendengus dingin, dengan pedang panjang di tangannya berkedip-kedip. Serangkaian aura pedang tak terlihat terkondensasi di depannya dengan cepat. Chen Daoming dan boneka hitam itu bertarung satu sama lain. Boom, ledakan, boom, ledakan, boom, ledakan, semua jenis suara tabrakan metalik terus berdering. Tubuh boneka hitam itu, seperti berlian, tidak bisa dihancurkan. Pedang Qi menebasnya, hanya menyisakan bekas tebasan, dan bahkan kulitnya tidak bisa dipatahkan. Boom, ledakan itu terdengar terus-menerus di tengah pertempuran. Tanah terkoyak dari waktu ke waktu, dan debunya membubung tinggi. Di bawah kabut hitam, kultivator bahkan tidak bisa menangkap sosok mereka. Di setiap wajah, yang tersisa hanyalah warna horor. Tuan Liu Ruo bersembunyi di sudut, terus-menerus menyeka keringat dingin dari kepalanya. Apakah ini masih serangan oleh kultivator realem jiwa baru lahir? Aku khawatir itu sama dengan alam transformasi kekosongan yang sempurna. Petik 2. Ini menakutkan. Untungnya, saya jauh sekali. Tuan Liu Ruo bergumam pada dirinya sendiri, tangannya terlipat, dan terus berdoa. Tiba-tiba, boom, ada ledakan keras. Chen Daoming dan tubuh boneka hitam itu terbang terbalik pada saat bersamaan. Di sudut mulut Chen Daoming, darah tumpah. Dia melihat boneka hitam itu, dan semangat juangnya meningkat. Senang, mata Chen Daoming berbinar, dan dia mengeluarkan setengah kapak dari ring luar angkasa tanpa terburu-buru. Begitu senjata roh ini keluar, Xie Jun tampak tercengang. Apa, kapak, dan itu setengah rusak. Wah, mungkinkah kamu ingin menggunakan kapak untuk menangani boneka hitam ini? Xie Jun mencibir. Chen Daoming tidak menjawab, dia melihat boneka hitam itu, dan sudut mulutnya terangkat. Selanjutnya, permainannya sudah berakhir. Hah, game sudah berakhir. Kaulah yang sudah berakhir. Petik 2. Boneka hitam, hentikan dia untukku. Aku akan menyempurnakannya menjadi boneka manusia. Xie Jun berteriak dengan keras. Boom, ledakan boneka hitam itu kembali berlari menuju Chen Daoming. Haha, Chen Daoming tersenyum dingin dan dengan ringan melambaikan kapak di tangannya. Langit berubah warna, semua cahaya menghilang saat ini. Dalam kabut hitam tak berujung, cahaya putih menyala. Cahaya putih terlihat sangat biasa, tanpa kelainan apapun. Ada bunyi yang sepertinya merusak ruang. Saat ini, cahaya dipulihkan di mana-mana. Melihat pemandangan di depan mereka, semua orang tercengang. Kabut hitam di sekelilingnya telah menguap. Hanya Chen Daoming yang berdiri di depan semua orang. Di depannya, boneka hitam itu berdiri tak bergerak. Bang, tubuh boneka hitam itu perlahan terbelah. Dengan bagian tengah alis boneka sebagai pusat, itu menjadi dua dan jatuh ke tanah. Satu gerakan, boneka hitam itu mati. Ini tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Xie Jun terus menggelengkan kepalanya, tidak mau mempercayai pemandangan di depannya. Dia tahu betapa kuatnya boneka hitam itu. Bahkan jika itu adalah senjata roh kelas menengah, itu tidak bisa melukai tubuh boneka itu. Belum lagi para kultivator alam jiwa baru lahir, bahkan mereka yang berada di alam transformasi Void, atau bahkan individu yang kuat di alam Ascension, tidak dapat menghancurkan boneka hitam dalam waktu singkat. Wayang terkuatnya baru saja mati di sini, seperti itu. Tidak, teriakan enggan terdengar. Anak laki-laki ini harus mati. Kamu harus mati untukku. Mata Xie Jun merah darah, dan dia menatap Chen Daoming, mengatupkan giginya. Dalam hal ini, saya akan memanggil semua boneka dan melihat bagaimana Anda akan menghadapinya. Xie Jun mencibir. Wajahnya berubah secara signifikan saat dia bersiap untuk bergerak. Ia merasakan bonekanya sekarat dengan cepat. Bagaimana itu bisa terjadi? Ini tidak mungkin. Xie Jun terus menggelengkan kepalanya. Setiap boneka tak terkalahkan. Bagaimana mungkin ada sekelompok kultivator yang dapat membunuh boneka di kota kecil Jiangyang ini? Ini tidak masuk akal. Mungkinkah berita bahwa dia akan menyerang kota Jiangyang bocor dan bahwa orang-orang Mahkamah Agung membunuh bonekanya? Tidak mungkin. Xie Jun tampak getir dan terus menggelengkan kepalanya. Kepanikan muncul di wajah setengah manusia itu. Mendongak, dia melihat Chen Daoming sudah berdiri di depannya dan mengambil botol giok. Dia mengambil setengah kapak dan menunjuk ke arahnya. Bagaimana Anda bisa mengambil barang-barang milik Tuan Muda? Apakah Anda punya kata terakhir? Petik 2. Kamu ingin membunuhku? Xie Jun tersenyum dingin. Sepertinya kamu sudah selesai mengucapkan kata-kata terakhirmu, lalu pergi ke neraka. Setelah berbicara, Chen Daoming mengambil kapak, mengarahkannya ke Xie Jun, dan menebasnya. Langit dan bumi mengejutkan. Langit cerah dan kemudian redup lagi. Waktu membeku, ruang kaku. Cahaya putih perlahan jatuh dari langit dan menebas Raja Jahat. Melihat adegan ini, kulit kepala Xie Jun mati rasa. Rasa dingin tak berujung membanjiri seluruh tubuhnya. Bantu aku, Suesa. Setelah menghabiskan semua kekuatannya, Xie Jun meneriakkan kalimat ini. Pada saat ini, langit dan bumi berubah warna. Angin dan awan ada di mana-mana, vitalitas tak terbatas, lahir dari ketiadaan. Dalam sekejap mata, seluruh platform kompetisi benar-benar diselimuti. Ada getaran, cahaya putih memotong kabut darah, menyebabkan riak. Kabut darah terbakar menjadi asap hitam. Namun, kabut darah melaju ke depan dan menghadapi cahaya putih. Akhirnya, cahaya putih menghilang, dan kabut darah menjadi tebal seperti cat merah, merah tua dan menakutkan. Kabut darah dengan cepat mengembun dan berubah menjadi penampilan seorang pria. Dia adalah Bloodfin, Suesa. Wosh, darah iblis darah melonjak ke seluruh tubuhnya.
Siapapun yang menyentuhnya seperti tenggelam ke neraka dan seluruh tubuhnya gemetar. Sangat tidak berguna, sayang sekali disakiti seperti ini oleh bayi di alam jiwa baru lahir. Kata Suesa. Saudaraku Sa, anak ini tidak sederhana. Kamu harus berhati-hati dengan kapak di tangannya. Xie Jun berkata. Kapak, Suesa tersenyum tipis dan menatap Chen Daoming. Tatapan itu seperti tatapan neraka, punggung Chen Daoming terasa dingin. Dia memandang Suesa, wajahnya penuh kesungguhan. Apa yang harus dilakukan? 2 serangan barusan adalah batasnya. Petik 2. Tanpa diduga, iblis darah ini dapat dengan mudah memblokir saya dengan 1 pukulan. Ini merepotkan. Pikiran Chen Daoming berubah tajam, dan dia tidak berpikir untuk melawan Suesa. Suesa melambaikan tangan kanannya, dan Chen Daoming gemetar tak terkendali dengan kapak di tangannya. Pada akhirnya, kapak itu terbang terbalik seperti bola meriam dan jatuh ke tangan Suesa. Tidak ada kejutan, dan kapak jatuh ke tangan Suesa. Apakah ini yang menyakitimu? Suesa melihat ke atas dan ke bawah ke kapak, namun dia tidak menemukan kelainan. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, kapak itu masih biasa. Saudara Sa, jangan meremehkannya. Tadi, anak itu, gunakan itu untuk menunjukkan keahlian tak terduga. Petik 2. Keterampilan tak terduga, jangan konyol. Saat kata-katanya terdiam, wajah Suesa berubah. Dia menemukan bahwa kapak sepertinya tumbuh di tubuhnya dan tidak bisa dibuang. Apalagi kapak itu melahap kekuatannya sendiri. Sial, apa ini? Suesa diam-diam bersumpah, menggunakan berbagai cara, dia berjuang mati-matian, namun, itu tidak berguna. Cara apapun, di depan kapak, hanya bisa membakar hancur menjadi asap hitam. Suesa menunjukkan ekspresi yang menyiksa, meraung, dan memotong seluruh lengannya. Gedep, lengannya dan kapaknya jatuh ke tanah. Begitulah suara daging goreng. Lengan Suesa mengering dengan cepat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Pada akhirnya berubah menjadi sedikit hitam dan abu-abu, dan setelah angin bertiup tidak ada yang tersisa. Di kapak, cahaya samar mengalir. Sialan, kapak rusak ini telah menelan 20% kekuatanku. Dalam hal ini, saya akan membiarkan Anda menebusnya. Xie Jun menyapu matanya, menatap kultivator itu. Kabut darah di sekitarnya mengalir dengan cepat ke arah kultivator. Ketika seorang kultivator melihat pemandangan ini, wajahnya berubah drastis, dan dia berlari dengan panik. Namun, sebelum dia berlari 2 langkah, dia diselimuti oleh kabut darah. Dia mengeluarkan teriakan yang menembus langit. Kulit di tubuhnya membusuk, dan darah di tubuhnya berterbangan. Itu menyatu dengan kabut darah di sekitarnya, dan Anda tidak bisa membedakannya. Ki darah yang ditarik terbang ke Suesa dan bergabung dengan tubuhnya. Lengannya yang menghilang tumbuh dengan cepat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Ada jeritan terus-menerus di mana-mana. Para kultivator terus jatuh. Dalam waktu kurang dari 1 saat, ratusan kultivator mati. Para kultivator lainnya sangat ketakutan sehingga mereka jatuh ke tanah dengan ekspresi putus asa. Pertama adalah boneka manusia, lalu iblis darah. Bagaimana kita bisa selamat dari ini? Petik 2. Siapa yang akan menyelamatkan kita? Aku tidak ingin mati, Tuhan, selamatkan kami. Banyak kultivator berlutut di tanah dan menggigil. Namun, itu tidak berguna. Jeritan terus terdengar, penggarap dengan cepat jatuh di mana-mana. Chen Daoming memandang Suesa, dia mengepalkan tinjunya, dan nadinya menonjol. Sialan, berani mengambil harta yang Tuan Muda berikan padaku, kamu harus mati. Chen Daoming mengertakkan gigi dan menggeram. Kapak itu sepertinya mendengar panggilannya, gemetar panik, dan terbang kembali. Sebuah kekuatan mengalir dari kapak ke lengan, melalui meridian, ke dantiannya. Saat ini, dia bisa membuat langkah lain. Mati, Chen Daoming tidak memiliki reservasi dan menuangkan semua kekuatannya kembali ke kapak lagi. Itu melambai dengan lembut. Langit kembali gelap, cahaya putih dengan cepat jatuh dari langit. Ketika Xie Jun melihat ini, dia tidak bisa menahan untuk tidak berteriak, saudaraku Sa, hati-hati. Ini tidak mungkin. Suesa mengangkat kepalanya, dan wajahnya berubah drastis. Cahaya putih ini 2 kali lebih kuat dari yang barusan. Sial, Suesa meraung, dengan gila memobilisasi ki darahnya, membentuk tangan berdarah besar, dan meraih cahaya putih. Asap hitam mengepul. Tangan berdarah itu menghilang dengan cepat. Suesa meraung. Dia menggunakan kekuatannya dengan gila-gilaan, dan dengan usahanya yang tiada henti, dia akhirnya memusnahkan cahaya putih. Tidak baik, melihat langkahnya diblokir lagi, Chen Daoming tidak berdaya dan duduk di tanah. Sialan, saya kehilangan 30% dari kekuatan saya. Hari ini, kamu harus mati. Suesa memandang Chen Daoming dan berkata dengan pahit. Saudara Sa, biarkan aku menyempurnakannya menjadi boneka manusia. Dengan cara ini, itu lebih baik daripada membunuhnya. Pada saat ini, Xie Jun buru-buru berhenti. Itu bagus. Suesa mengangguk, matanya tertuju pada para kultivator lagi. Jika ini masalahnya, maka kalian semua akan menjadi kekuatanku. Bertarung dengan saya adalah kemuliaan tertinggi Anda. Setelah dia mengatakan itu, Suesa melambaikan tangan kanannya. Kabut darah melonjak, itu menyelimuti dengan cepat ke arah para kultivator itu. Wah, siapapun yang diselimuti oleh kabut ini akan mengeluarkan darah mereka, dan darah akan mengalir keluar dari kulit tak terkendali.
terbang ke langit, bercampur dengan selubung darah ke segala arah, mereka tidak bisa membedakan satu sama lain. Tidak, jangan, tolong, saya telah bekerja keras untuk berkultivasi, tuanku, biarkan saya pergi. Ah, suara seperti itu terus berdering. Seluruh pemandangan itu seperti neraka Shuro, menakutkan. Ibarat menebang gandum, semua kultivator terus berjatuhan satu persatu. Tuan Liu Ruo, yang melihat pemandangan ini, apalagi menyelamatkan para kultivator, langsung jatuh ke tanah ketakutan, menggigil. Apa yang sedang terjadi? Ras jahat mengamatinya dan bahkan bekerja sama dengan ras iblis untuk menangani kota Jiang yang kecil. Petik 2. Apakah mereka mencoba membunuh seluruh kota Jiangyang? Apa yang harus dilakukan? Siapa yang akan menyelamatkan kita? Liu Ruo bergumam pada dirinya sendiri dan mulai berdoa. Segera setelah, ada kurang dari 8.000 kultivator tersisa. Setidaknya 2.000 kultivator telah mati di tangan Suesa. Ah, teriakan berlanjut saat para kultivator hancur berkeping-keping. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Haha, ki darah yang kuat, apa yang kuinginkan? Jika ini terus berlanjut, saya tidak hanya akan pulih tetapi juga terobosan. Suesa tertawa dengan wajah menghadap ke atas, seperti orang gila. Namun, Bold Blood Demon, berani menyerang umat manusia dan mencari kematian. Teriakan keras datang dari langit. Kemudian, dua sosok perlahan jatuh dari langit. Kedua orang ini adalah Luo Liuyan dan Su Yiling. Mereka berdiri di udara, menatap Suesa dengan dingin. Alam transformasi kekosongan sempurna. Suesa memandang Luo Liuyan dengan ekspresi ketakutan. Namun, dia segera sembuh. Dia menyeringai. Dua boneka wanita, apakah kamu di sini untuk menjadi makanan kami? Luo Liuyan mendengus dingin. Tangan kanannya berkedip-kedip, dan itu penuh pesona. Wosh, udara bergetar, dan darah di sekitarnya menguap menjadi ketiadaan. Suesa terbang seperti layang-layang yang rusak. Wah, Suesa memuntahkan darah. Dia terluka parah dalam satu pukulan. Bagaimana itu mungkin? Suesa bergumam pada dirinya sendiri, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Peri datang untuk menyelamatkan kita, bagus. Mereka dari istana Jade Lake. Apa? Kekuatan kelas 7 Jade Lake Palace. Mereka di sini, kami diselamatkan sekarang. Petik 2. Terima kasih kepada peri karena telah menyelamatkan hidup kita. Semua kultivator berlutut dan menundukkan kepala mereka pada kedua wanita itu. Baiklah, bangunlah. Kalian semua tinggalkan tempat ini dulu, kata Luo Liuyan. Iya, para kultivator bangun satu demi satu dan melarikan diri satu persatu. Chen Daoming juga berjuang untuk bangun, mengikuti kerumunan, dan berjalan keluar. Sejujurnya, aku bisa memberimu waktu yang menyenangkan. Luo Liuyan berdiri di depan darah iblis itu, dengan dingin berkata. Hanya sendiri, kamu sendiri ingin membunuhku juga. Pada titik ini, Suesa tertawa. Guru, jangan menonton pertunjukan, keluar segera. Jika tidak, Anda tidak akan pernah melihat murid itu lagi. Suesa berteriak. Ding, poin berkat plus 80. Ding, poin berkat plus 100. Di telinga Sun Hao, perintah itu berbunyi terus-menerus. Dia benar-benar mengabaikan mereka. Saat ini, dia sedang memainkan Guqin dengan sungguh-sungguh dan tampil bersama dengan Huang Rumeng. Segera setelah memainkan Guqin, Sun Hao membuka panel poin berkat. Di atas, terlihat mengesankan, 3.780 poin berkat. Dengan memainkan Guqin di sini, saya memperoleh lebih dari 2.000 poin berkah. Ini bukan mimpi, kan? Sun Hao melihat panel titik berkat, dan wajahnya sangat terkejut. Jika demikian, bukankah mungkin untuk mendapatkan lebih banyak poin berkah dengan memainkan Guqin di sini setiap hari? Namun, ding, poin berkah plus 100. Saat ini, terdengar suara lain. Mendengar ini, Sun Hao sama sekali tidak senang. Hal ini menunjukkan bahwa nilai keberkahan yang baru diperolehnya tidak ada sangkut pautnya dengan bermain Guqin. Sesaat kemudian, ding, poin berkat plus 120. Ada suara lain, tidak ada aturan dalam hal berkat yang dia terima. Sun Hao menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Tampaknya hampir tidak mungkin menemukan cara untuk memanen titik berkah. Mendadak, boom, jantung Sun Hao berdebar-debar. Kepanikan yang tak bisa dijelaskan mengalir ke dalam hatinya. Tuan muda, haruskah kita memainkan lagu lain? Saat ini, Huang Rumeng bertanya. Sun Hao melambaikan tangannya dan menggelengkan kepalanya sebentar. Berhenti bermain, ayo istirahat. Setelah berbicara, Sun Hao berdiri dan berbaring di kursi. Boom, ledakan boom, jantungnya berdetak lebih kencang, sepenuhnya di luar kendalinya. Dia menekan dadanya dan tampak mengerikan. Tuan muda, ada apa denganmu? Huang Rumeng bertanya. Saya selalu merasa cemas. Apa terjadi sesuatu? Sun Hao bertanya. Ketika Huang Rumeng mendengar ini, wajahnya berubah sedikit. Tuan muda, seharusnya tidak ada yang salah. Kamu terlalu banyak berpikir, kata Huang Rumeng. Tidak, aku perlu diam sebentar. Setelah berbicara, Sun Hao berjalan ke meja dan mengambil sutra hati. Saya ingin menyanyikan tulisan suci. Apakah itu akan mempengaruhi Anda? Kata Sun Hao. Kamu pasti bercanda. Anda membaca, saya akan mendengarkan, kata Huang Rumeng. Baik, kemudian, Sun Hao mengambil sutra hati dan membacanya. Dengarkan Sariputra, tubuh ini sendiri adalah kekosongan. Dan kekosongan itu sendiri adalah tubuh ini. Tubuh ini tidak lain adalah kekosongan.
Dan kekosongan tidak lain dari tubuh ini. Hal yang sama berlaku untuk perasaan, persepsi, formasi mental, dan kesadaran. Asteris. Suaranya membentuk serangkaian simbol tulisan suci yang tidak dapat dideteksi oleh mata telanjang dan dengan cepat dikumpulkan padanya. Setelah berputar beberapa kali, ia terbang keluar melalui celah di pintu. Arena kompetisi besar sekte. Guru, berhenti menonton pertunjukan, cepat keluar, jika tidak, Anda tidak akan melihat muridnya. Suesa berteriak. Setelah suara ini, langit bergetar, lautan darah yang tak terbatas tergantung terbalik di langit, perlahan-lahan jatuh. Di atas lautan darah, tulang yang tak terhitung jumlahnya mengambang dan tenggelam di dalamnya, beriak oleh ombak. Roh jahat yang tak ada habisnya bergegas kemana-mana, seperti bima sakti yang mengalir dari surga ke-9. Semua orang di kota Jiangyang merasakan kepala mereka bergemuruh. Jiwa mereka sepertinya terguncang, sangat tidak nyaman. Ketakutan yang tak terlukiskan menyebar ke seluruh tubuh mereka. Kebanyakan orang gemetar tak terkendali. Bahkan kaki Luo Liuyan sedikit gemetar saat ini, dan wajahnya berubah drastis. Murid, pergi. Sudah terlambat. Puan, aku tidak akan pergi. Aku ingin bertarung denganmu. Kata Su Yiling. Bodoh, Luo Liuyan berteriak, orang ini sama sekali tidak sederhana. Dia memiliki lautan darah. Sangat mungkin bahwa dia adalah salah satu dari 10 panglima perang dari klan Iblis Darah. Petik 2. Roh jahat itu muncul. Tuan Muda tidak bisa menghitungnya. Kau cepatlah, pergi ke Great Demon Mountain dan beritahu Tuan Muda tentang ini. Kata Luo Liuyan. Tuan, tidak, ayo pergi bersama. Air mata mengalir di wajah Su Yiling. Cepatlah, atau akan terlambat. Luo Liuyan berteriak. Sudah terlambat. Tiba-tiba terdengar suara. Seorang pria berpakaian hitam muncul di depan Luo Liuyan. Luo Liuyan tidak menyadari kapan dia datang. Menguasai. Melihat pria berbaju hitam itu, Suesa memberi hormat dengan hormat. Wajahnya dipenuhi kegembiraan setelah bencana. Pria berbaju hitam itu menatap berdarah dan menggelengkan kepalanya sebentar. Hal-hal yang tidak berguna, saya selalu meminta Anda untuk berlatih lebih banyak. Anda tidak mendengarkan. Kamu bahkan tidak bisa berurusan dengan boneka wanita di Void Transformation Realm. Suaranya dingin. Mendengar ini, Suesa menunduk dan tampak malu. Sepertinya kamu benar-benar jahat. Luo Liuyan memandang pria berbaju hitam itu dan berkata. Pria berbaju hitam memandang Luo Liuyan dan tersenyum sedikit. Ya, Anda memiliki visi, tetapi apakah Anda siap untuk kata-kata terakhir Anda? Hehe, bukankah seharusnya aku yang mengatakan ini? Mulut Luo Liuyan terangkat. Oh, bisakah kamu menemukan badai? Aku akan memberimu kesempatan, apapun caranya, gunakan saja. Kata pria berbaju hitam. Maukah kamu? Luo Liuyan sedikit tersenyum, menjentikkan tangan kanannya ke atas dan ke bawah, terlihat seperti sedang membawa cangkir teh, sangat alami. Apakah kamu akan minum teh? Masih ingin? Kata-kata itu tidak selesai. Wajahnya berubah drastis, dan rambut di belakang kepalanya berdiri. Dia mendongak, dan pupil matanya mengerut. Dia melihat tangan raksasa tak terlihat menekan dari langit. Kekuatan teror menyebabkan dia meledak dengan keringat. Tangan raksasa ini, jika mengenai dia secara langsung, dia memang akan terluka. Lautan darah, harta ajaib yang menutupi langit yang lebih tinggi, mencegah orang lain melarikan diri. Sudah terlambat untuk membatalkannya sekarang. Lari, tanpa banyak berpikir, dia menggunakan kemampuan fisiknya untuk kabur dengan cepat. Selama penerbangan, dia terus-menerus menggunakan berbagai perisai pelindung. Tidak baik, pria berbaju hitam menoleh ke belakang dan menemukan bahwa dia lupa melarikan diri dengan Suesa. Jika dia ingin kembali dan menyelamatkan Suesa sekarang, dia akan dibunuh oleh tangan cinta yang besar. Jika gadis itu bisa menggunakan trik ini tanpa batas waktu, bukankah dia akan patah di tangannya? Boom, tangan cinta yang besar menekan dengan cepat. Kemanapun dia pergi, lapisan udara meledak, dan ledakan terus terdengar. Tuan, selamatkan aku. Tuan yang agung Disa, tolong. Suesa dan Xie Jun berbicara pada saat bersamaan. Pria berbaju hitam tersenyum pahit ketika mendengar ini tetapi tidak kembali untuk menyelamatkan mereka. Tidak. Dua tangisan putus asa tiba-tiba berakhir. Boom, ledakan. Dua suara keras terdengar saat dua tubuh iblis itu terpisah. Darah di tubuh Suesa menguap. Bahkan dengan teknik kebangkitan, tidak ada kemungkinan kebangkitan. Adapun Xie Jun, tubuhnya hancur menjadi bubuk pada saat pertama. Tidak baik, Luo Liuyan diam-diam menangis saat melihat pria berbaju hitam itu telah melarikan diri. Tanpa memikirkannya, dia membawa Su Yiling dan melarikan diri dengan cepat. Ingin kabur. Saat ini, terdengar suara keras. Pria berbaju hitam muncul di depan mereka berdua, mengulurkan telapak tangannya, dan meledakkan ke arah Luo Liuyan. Melihat pemandangan ini, wajah Luo Liuyan berubah drastis. Tanpa ragu-ragu, dia mengeluarkan gulungan gambar dari cincin luar angkasa dan membukanya di depannya. Petik 2. Ketika buah beri merah itu datang di musim semi, menyiram di cabang Southland Anda, ***. Dalam gulungan gambar, seorang wanita berjalan keluar ruangan dan melayang di udara, hanya satu langkah, dan kemudian dia berdiri di depan pria berbaju hitam. Melihat pemandangan ini, wajah pria berbaju hitam itu berubah drastis. Manifestasi sajak Dao, bagaimana ini mungkin?